Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Amalia, mahasiswi Magister Psikologi Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya pengajar mahasiswa berkebutuhan khusus yang memfokuskan pada penelitian kriya tekstil jumputan. Penelitian ini memfokuskan pada pengembangan modul pembelajaran kriya tekstil jumputan yang adaptif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus menggunakan metode ADI di Akademi Talenta Center Bekasi. Pendidikan vokasional inklusif bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan nyata. Mahasiswa berkebutuhan khusus memiliki potensi kerja yang besar, namun memerlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik belajar mereka, yaitu konkret, visual, dan bertahap. Hasil observasi menunjukkan bahwa modul kriya yang digunakan masih bersifat umum dan belum terintegrasi dengan SKKNI, sehingga belum sepenuhnya mendukung kebutuhan belajar tersebut. Diagram ini menunjukkan modul pembelajaran kriya tekstil jumputan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus yang dirancang berdasarkan SKKNI melalui praktek bertahap, penguatan kewirausahaan, dan evaluasi keterampilan serta adaptasi belajar. Berdasarkan analisis kebutuhan dilakukan melalui observasi pembelajaran, wawancara tutor, dan focus group discussion. Pada hasil FGD yang dilaksanakan pada 25 Oktober 2025 menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan modul pembelajaran yang bersifat visual dan prosedural, berbasis praktik langsung, terintegrasi dengan SKKNI, serta memuat unsur kewirausahaan sederhana. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development dengan metode ADI. Tahap desain, modul jumputan disusun berdasarkan analisis kebutuhan, mencakup tujuan pembelajaran, metode bertahap, dan indikator efektivitas yang mengacu pada SKKNI. Pada tahap development, draft modul pembelajaran kriya tekstil jumputan disusun secara utuh berdasarkan analisis kebutuhan, dan tahap desain dilengkapi ilustrasi, simbol, serta panduan praktik yang sederhana dan terstruktur. Pada diagram ini menunjukkan alur berpikir penelitian yang saya lakukan. Berdasarkan karakteristik dan hambatan kognitif, afektif, dan psikomotorik, mahasiswa berkebutuhan khusus dikembangkan modul jumputan berbasis SKKNI yang adaptif untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian. Proses pembuatan jumputan dilakukan secara bertahap. Kain diikat sesuai pola, kemudian diwarnai, dibilas hingga bersih, dan dijemur sampai kering. Untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian modul, dilakukan tahap validasi ahli yang dilakukan oleh 5 ahli yang mewakili bidang psikologi pendidikan, pendidikan inklusif, pengukuran psikologis, kriya tekstil, dan praktisi industri batik atau UMKM. Validasi isi dilakukan untuk memastikan bahwa modul yang dikembangkan relevan secara substansi, sesuai dengan SKKNI, dan adaptif terhadap karakteristik mahasiswa berkebutuhan khusus. Nilai Content Validity Index atau CVI atau F sebesar 0,97 menunjukkan bahwa modul ini valid secara isi dan memenuhi kriteria kelayakan akademik. Dengan rekomendasi revisi minor untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pembelajaran. Hasil analisis jawaban terbuka validator menunjukkan bahwa konten modul sesuai dengan SKKNI dengan sebagian kecil masukan terkait penyederhanaan bahasa, penambahan visual, dan perincian instruksi, sehingga direkomendasikan revisi minor. Pada tahap implementasi dilakukan melalui uji coba terbatas modul kepada mahasiswa berkebutuhan khusus di Akademi Talenta Center Bekasi. Modul digunakan secara langsung dalam kegiatan praktik jumputan sesuai skenario pembelajaran yang telah dirancang. Modul diawali dengan tahap persiapan untuk membangun pemahaman visual, perencanaan kerja, dan kesiapan motorik sesuai prinsip SKKNI. Mahasiswa membentangkan kain, mengenali posisi kain, membuat pola, serta menentukan jenis,
posisi dan jumlah ikatan sebagai dasar pembentukan motif jumputan. Selain modul cetak, tahap development juga mencakup pengembangan media visual dan perangkat pendukung pembelajaran yang dirancang ramah bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Dalam SKKNI terdapat prinsip yang penting dalam proses jumputan, antara lain persiapan dan penerapan teknik dasar mengikat kain atau posisi kain, posisi ikatan, penerapan teknik pewarnaan dasar, penyelesaian proses perwarnaan, penyempurnaan hasil kerja, dan penyelesaian dalam pengemasan produk. Karya jumputan tidak hanya dibuat, tetapi juga diperkenalkan ke publik melalui promosi yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti festival, bazar, dan pameran. Mahasiswa belajar menunjukkan karyanya dan percaya diri untuk bertemu para pengunjung. Selain itu, karya dipromosikan melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram. Mahasiswa belajar foto produk dan bercerita sederhana mengenai karya-karyanya. Pada tahap evaluation, efektivitas modul ditinjau melalui hasil keterampilan mahasiswa, kemampuan mengatasi kesulitan belajar, serta meningkatkan kompetensi kewirausahaan. Apa itu tadi bahasa-bahasa cuci ada sisa-sisanya masih ada nggak? Nggak ada. Udah. Melalui pengembangan modul pembelajaran kriya tekstil jumputan berbasis SKKNI dengan modul ADI, pembelajaran vokasional bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dapat dilaksanakan secara adaptif, terstruktur, dan bermakna. Modul ini diharapkan dapat menghadirkan pembelajaran vokasional yang lebih inklusif, bermakna, dan memberdayakan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.